Green Generation bukan sekedar organisasi, tapi Green Generation adalah keluarga. Seorang anak SMP usia 12 tahun pada tahun 2009 melihat sebuah fenomena yang berbeda dari anak seusianya. Dia melihat banyak sekali orang-orang di lingkungannya yang tidak peduli akan lingkungan hidup. Maka saat itu seorang anak muda yang berusia 12 tahun ini mengambil sikap dengan membentuk sebuah gerakan yang disebut dengan Green Team. Gerakan ini adalah gerakan yang mengajak para pelajar di sekolahnya SMP Negeri 3 Balikpapan untuk bisa peduli dan berbudaya lingkungan. Gerakan ini pada awalnya dibina oleh Ibu Hajah Dwi Susanti selaku wali kelasnya dan Ibu Yudit Herawati selaku guru pendidikan lingkungan hidup. Anak muda ini adalah Pandu Dharma Wicaksono. Semua bermula saat ia dan rekannya Abednego Kurniawan Sigit memenangkan lomba presentasi lingkungan hidup oleh konsorsium instansi dan LSM peduli lingkungan hidup. Sebelumnya, Pandu dengan timnya di SMP Negeri 3 Balikpapan telah memiliki Green Team. Maka dengan adanya program Green Generation ini yang dibina oleh konsorsium instansi dan LSM peduli lingkungan hidup, maka Pandu terus bergerak dan mengkampanyekan lingkungan hidup, bahkan mempresentasikan lingkungan hidup di depan para pimpinan daerah pada saat itu. Green Team terus berkembang, tidak hanya program-program seminar atau presentasi saja, namun juga berbagai aksi nyata diselenggarakan. Bahkan Green Generation atau Green Team saat itu mengajak sekolah lain juga untuk mengembangkan. Salah satunya yang juga turut mengembangkan Green Generation adalah SMK Negeri 2 Balikpapan dan SMA Negeri 5 Balikpapan. Dari sana, Pandu mengajak kepala sekolah SMP Negeri 3, SMA Negeri 5, dan SMK Negeri 2 untuk menandatangani nota kesepahaman bersama dalam membentuk Green Generation di tingkat kota Balikpapan. Dari kesepahaman ini, maka dibentuklah Green Generation di 3 sekolah yang telah ada. Setelah terbentuk di 3 sekolah, akhirnya Green Generation terus berkembang dan melebarkan sayapnya di sekolah-sekolah lain di kota Balikpapan, khususnya di tingkat SMP dan SMA. Dan akhirnya mayoritas sekolah di kota Balikpapan saat itu telah mengembangkan ekstrakurikuler lingkungan hidup, yaitu Green Generation. Green Generation paham bahwa tantangan yang dihadapi Green Generation Kota Balikpapan saat itu terus berkembang. Maka Green Generation terus berinovasi melakukan kegiatan 3P, yaitu adalah pembinaan, pengawasan, dan pengapresiasian. Untuk itu Green Generation Balikpapan melakukan kegiatan ini secara bertahap di setiap sekolah yang sudah ada Green Generation-nya. Puncak dari kegiatan adalah Green Generation Awards, di mana Green Generation Balikpapan berkunjung ke setiap Green Generation sekolah untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Dari sana kita kumpulkan dalam sebuah event puncak atau malam puncak Green Generation Awards. Di sana kita memberikan penghargaan dan apresiasi atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Green Generation sekolah. Ternyata GG Awards ini menjadi sebuah ajang yang sangat luar biasa dan bahkan menjadi sebuah ajang yang cukup digemari oleh anak-anak sekolah di kota Balikpapan saat itu. Dari kegiatan itu banyak sekali teman-teman generasi muda di kota lain di luar kota Balikpapan yang juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan Green Generation. Walhasil Green Generation ini terus berkembang dan dikembangkan di daerah-daerah lain seperti di Bontang, di Samarinda, dan beberapa daerah lainnya. Bahkan di luar Kalimantan juga turut mengembangkan Green Generation di daerahnya mereka masing-masing. Setelah terbentuk Green Generation di sekolah-sekolah, lalu Green Generation di daerah-daerah lain juga ingin membentuk hal yang sama. Maka Green Generation membuat sebuah gebrakan, yaitu Green Generation di tingkat nasional untuk mengakomodir terjadinya Green Generation di daerah-daerah lain di Indonesia. Akhirnya Green Generation Indonesia dibentuk sebagai wadah Green Generation di daerah dan di sekolah di seluruh Indonesia. Maka dibentuklah Yayasan Green Generation Indonesia atau Green Generation Group sebagai wadah
untuk menaungi aspirasi-aspirasi Green Generation dan sebagai leading sektor hukum bagi Green Generation di seluruh Indonesia. Dari sana, Green Generation Indonesia terus mengembangkan Green Generation daerah di setiap provinsi di Indonesia. Pada puncaknya, Green Generation menyelenggarakan kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau di Kota Balikpapan pada tahun 2015 untuk mengumpulkan Green Generation daerah seluruh Indonesia. Kak Pandu, Kak Ade Agustina, Kak Sinta, Kak Nurul, dan Kak Jeff Timothy. Mereka lah 5 orang yang mengawali mengembangkan kegiatan Green Generation di seluruh Indonesia. Selanjutnya pada generasi kedua, Green Generation Indonesia dipimpin kembali oleh Kak Pandu bersama Sekretaris Jenderal Kak Rafli dan timnya diantaranya Kak Aan, Kak Pristi, Kak Adit, dan Kak Cesa. Sejak saat itu, berbagai prestasi yang diraih oleh Green Generation Indonesia baik di dalam dan di luar negeri. Bahkan Green Generation berhasil membentuk cabang Green Generation di luar negeri. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi Green Generation. Pada akhir 2017, Green Generation menghadapi sebuah tantangan dan permasalahan yang cukup serius. Akhirnya pada saat itu, kepemimpinan Green Generation Indonesia diambil alih oleh pelaksana tugas Kak Rafli Reza Tama, yang kemudian pada tahun 2018 diserahkan kepada Kak Kadek Rama Saputra. Green Generation terus mencoba untuk menjadi pelopor generasi peduli dan berbudaya lingkungan, hingga pada tahun 2018 sukses menggelar Jambore Generasi Hijau Nasional di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kadek berhasil memimpin Green Generation dan membawa Green Generation keluar dari masa sulit. Kadek berhasil membawa Green Generation dan mengembangkan Green Generation daerah-daerah di Indonesia, bahkan di sekolah-sekolah. Kadek mengembangkan kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau di Kota Malang. Dari situ, Kadek kembali menyelenggarakan Jambore Nasional Generasi Hijau tahun selanjutnya di Kota Palembang. Namun, karena pandemi COVID-19, Kadek menyelenggarakan Jambore tersebut dalam kondisi daring. Kadek juga membuat sebuah inovasi, yaitu membuat anak organisasi yang fokus kepada isu-isu lingkungan hidup, seperti Westovia yang fokus kepada isu sampah, Oceano Delight yang fokus kepada isu perairan khususnya laut, UC atau Youth for Sustainable yang fokus kepada energi berkelanjutan, Sehati atau Keanekaragaman Hayati yang fokus kepada isu biodiversity, dan Ekosyuhada yaitu pendekatan lingkungan hidup melalui sisi agama khususnya agama Islam. Sisi-sisi ini merupakan salah satu lembaga anak organisasi yang dibentuk oleh Kadek untuk masuk mengkampanyekan lingkungan hidup melalui berbagai macam fokus-fokus isu yang ada. Karena tidak bisa kita pungkiri, lingkungan hidup akan masuk kepada berbagai macam elemen dan kita butuh divisi-divisi khusus yang akan fokus kepada isu-isu yang kita harapkan bisa menjadi perhatian. Muhammad Zidane Nuradha melanjutkan estafet kepemimpinan di Green Generation Indonesia dari Kak Kadek Rama Saputra. Dari sini, Zidan melanjutkan program untuk menyelenggarakan Jambore Nasional Generasi Hijau di Kota Palembang. Dan Zidan kembali menyelenggarakan di tahun setelahnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan di Kabupaten Bandung pada tahun 2023. Zidane berhasil membawa Green Generation kembali bersinar. Green Generation telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan lebih dari 258 kabupaten kota di Indonesia. Tentunya prestasi ini bukanlah prestasi yang sembarangan. Berkat usaha dan kerja keras Green Generation, pada tahun 2023 ini Green Generation berhasil melalui Kak Zidan selaku Presiden Green Generation Indonesia meraih penghargaan ASEAN Eco Championship kategori junior yang diterima di kota Vientiane, Laos. Ini adalah pencapaian kita bersama. Green Generation, jaya, jaya, jaya. Everyone is Green Generation.